Halo semuanya, kali ini Ibu akan membahas latihan persiapan akhir semester ganjil untuk mata pelajaran kimia kelas 10 ya. Soal pertama, dari keenam langkah pembuatan bolu karamel yang termasuk ke dalam perubahan fisika adalah, jadi ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru ya. Jadi fisika itu tidak menghasilkan zat baru, kemudian tidak bereaksi kimia. Nah, jadi mana yang tidak bereaksi kimia? Yaitu 2. Tambahkan air panas ke dalam karamel, lalu aduk sampai larut, angkat dan dinginkan. Berarti kan hanya diaduk saja, dicampur, berarti tidak ada reaksi kimia. Kemudian nomor 3, masukkan margarin ke dalam panci, panaskan di atas kompor sampai meleleh, itu juga sama, berarti dia hanya meleleh kan perubahannya ya. Jadi nanti kalau didinginkan kembali dia pasti akan berubah menjadi padat kembali, maka tidak bereaksi kimia, tidak berubah menjadi zat baru. Kemudian yang keempat, kocok telur dan margarin sampai mengembang. Masukkan tepung terigu, tepung maizena, soda, aduk rata, masukkan karamel, margarin cair, sama ini juga dicampur semuanya, tidak bereaksi. Nah, kemudian yang keenam, keluarkan dari bolu loyang, dinginkan, itu juga hanya dipotong-potong sama, tidak bereaksi kimia. Seperti kayu berubah menjadi meja, kursi, lemari, itu juga kan perubahan fisika, hanya berubah bentuk, dipotong-potong. Nah, kalau yang kelima, misalkan dimasukkan ke dalam loyang, adonannya dipanggang, maka kan ada proses pembakaran. Nah, berarti berubah, dia bereaksi kimia, awalnya adonan menjadi nanti kue kan, berubah zatnya gitu ya. Jadi ada proses reaksi kimia. Nah, itu yang pertama. Ya, soal selanjutnya yaitu tentang pemisahan campuran. Kemarin kan kita sudah praktikum tentang pemisahan beberapa campuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manakah jawaban yang tidak tepat? Nah, kalau yang E, zat warna makanan dipisahkan melalui kromatografi, iya ya, kemarin kita contohkan dengan spidol. Spidol itu dapat terpisah pigmennya dengan kromatografi melalui air ya. Jadi airnya nanti merambat kan. Kemudian bensin dari minyak bumi itu kan melalui destilasi bertingkat, jadi menjadi bensin, menjadi gas alam, menjadi aspal dan lain sebagainya. Kemudian serum darah itu dipisahkannya itu melalui sentrifugasi, jadi diputar dengan alat sentrifugal. Nah, nanti serumnya itu akan mengendap ya, kemudian cairannya, plasmanya yang banyak air itu ada di atasnya. Lalu minyak kayu putih, minyak kayu putih sama kayak bensin, prosesnya destilasi ya gitu, nanti diuapkan, kemudian dia akan mengembun kembali menjadi cairannya, lalu berdasarkan titik didihnya kita pisahkan. Nah, tapi karena bensin itu banyak campurannya, maka dia disebutnya destilasi bertingkat. Kalau kayu putih cukup dari tanaman kayu putihnya aja langsung dapat. Nah, terus mana yang salah? Yaitu A, karena garam kalau kita larutkan dengan air kan kemarin kita uapkan ya, baru nanti kita dapat kristal garamnya. Berarti namanya bukan filtrasi tapi kristalisasi. Nah, sekarang soal mengenai konfigurasi elektron. Ayo, atau partikel atom dulu ya ini. Jadi ion X1-. Nah, ingat kalau 1- berarti dia menangkap 1 elektron. Nomor masanya 35, nomor atomnya 17. Nah, ingat kalau nomor atom itu jumlah proton dan elektron. Berarti kalau nomor atomnya 17 ya, berarti dia punya elektronnya 17. Nah, karena dia menangkap lagi 1 elektron, berarti elektronnya jadi 18 ya. Nah, terus
protonnya berapa? Ya tetap 17 ya. Nah, tapi nggak ada jawabannya. Kemudian kita cari neutronnya. Neutronnya kurangi aja. 35 dikurangi 17. Berarti berapa? 18. Jadi jawabannya D. Nah, sekarang mengenai jari-jari atom ya. Nah, sebelum kita menentukan jari-jari atom, maka kita harus cari dulu konfigurasi elektronnya. Oke, berarti untuk yang H3 ya, H. Berarti kan itu 2, 1 ya. Kemudian kalau yang I berarti 2 terus 7 ya. Yang J konfigurasi elektronnya gimana? 2, 8. Terus yang K 2, kemudian 8. Nah, seterusnya kalau 18 masih cukup nggak? Masih 18 ya. Tambah 10 berarti 28 kan? 35 berarti sisanya berapa? 7. Nah, kemudian kalau yang L berarti 2, 8, 18 dia 28. Nah, nggak cukup kan kalau tambah lagi 18, berarti dia tambah 8 aja. Jadi 36 kan? 36, nah ini 37 berarti sisanya 1. Nah, terus mana yang jari-jari atomnya paling terbesar? Ya berarti jari-jari atom terbesar berarti yang paling ujung, berarti kulitnya yang paling banyak. Mana? L, karena kulitnya K, L, M, N, O, ada 5 tuh. 2, 8, 18, 8, 1 ya. L tuh. Oke, soal selanjutnya ya, dari beberapa unsur tuh ada nomor atomnya. Nah, mana yang memiliki energi ionisasi terbesar? Langkahnya sama, kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Berarti kalau H3 berarti 2,1, I9 berarti 2,7 dan seterusnya. Ingat, energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan menjadi ion ya. Nah, berarti mana yang besar energinya? Berarti kan susah menjadi ion, yaitu J ya, karena dia sultan tuh 2,8, udah elektronnya udah stabil 8, dia nggak mau jadi ion ya. Nah, terus ada lagi yang disebut afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menarik elektron. Nah, kalau dia menarik elektronnya kecil, berarti susah kan jadi energi jadi ion negatif. Nah, berarti yang mana afinitas elektron kecil? Berarti itu adalah yang L, karena dia belakangnya 1, justru dia nggak mau narik, dia pengennya lepas ya. Nah, ada lagi keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah kemampuan untuk menarik elektron. Mana yang keelektronegatifannya besar? Yaitu I, karena belakangnya 7 ya. Jadi dia pengen narik elektron. Nah, kenapa bukan K? Kalau K itu jari-jarinya itu terlalu besar begitu ya. Jadi elektronegatifannya lebih kecil. Jadi yang lebih besar itu kalau dia ada di yang atas posisinya, atau itu kulitnya itu lebih kecil itu ya. Nah, ini ya tadi, mana unsur yang memiliki afinitas elektron terkecil? Ya berarti yang E ya, yang L, karena dia cenderung melepas. Terus mana yang keelektronegatifannya besar? Yang I. Selanjutnya, mana yang tepat? Nama senyawanya dengan rumusnya. 1 HCl, apa namanya? Asam klorida. 2 CaCl2, kalsium klorida. Kalau yang ketiga, nah itu kan CCl4, itu ikatannya kovalen. Jadi dia dari non-logam dengan non-logam ya, maka namanya ada awalannya. Jadi namanya apa? Karbon tetra klorida. Nah, kalau yang nomor 4 dia logam dan non-logam ya, maka namanya kalsium
iodida. Nah, yang terakhir itu Ki, apa? Kalium iodida. Maka pasangan yang tepatnya tadi adalah nomor 2, kalsium klorida ya. Nah, sekarang untuk yang non logam dengan non logam, P2O5 tadi ada awalannya, berarti apa? Di fosfor pentaoksida.